गिरफ्तार कर लो उसे। आप अपने मायके वापस तशरीफ ले जाएं। Setelah kepulangan Joda, sebenarnya Akbar merasa kehilangan. Begitu juga dengan Joda yang masih memikirkan Akbar. Saat kepulangan Ibu Akbar menemukan pokok permasalahannya karena salah satu dayang Joda mengaku padanya. Lalu Ibu Akbar memarahi Maham Angga bahwa dia tidak pantas menjadi Ibu Akbar jika dia melakukan hal seperti itu. Ibu Akbar mengatakan semuanya pada Akbar, tapi Maham Angga mengelak. Dan Ibu Akbar memanggil Dayang Joda sebagai saksi. Dayang pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Akbar menyesal sudah melakukan kesalahan. Dia juga tidak ingin melihat Maham Angga di hadapan wajahnya lagi. Akbar menjemput Joda. Dia disambut baik oleh ayah dan ibu Joda. Namun karena Joda masih marah, dia tidak ingin kembali. Akbar tetap memaksa. Joda terus menjaga jarak dari Akbar. Bahkan tidur pun dipisahkan dengan tirai. Keesokan harinya Akbar melihat Joda latihan pedang. Dan dia pun menggantikan musuh Joda dengan perjanjian jika Joda kalah maka akan ikut kembali. Mereka pun berperang. Dan saat hendak mengalahkan Akbar, dia dipanggil oleh Dayang. Dan pedang Joda langsung ditepis oleh Akbar. Joda kalah dong, namun dia tetap tidak mau ikut. Dan Akbar pun tidak memaksa karena dia tahu Joda akan kembali dengan sendirinya. Setelah pulang ke kerajaannya, Akbar menyamar dan belusukan ke pasar untuk mengetahui keadaan rakyat yang sebenarnya. Dari sini dia tahu bahwa ada pajak yang besar sekali dibebankan pada umat Hindu. Dan dia juga tahu rakyatnya kesulitan membayar pajak tersebut karena sangat tinggi. Saat kembali ke kerajaan, Akbar langsung mengadakan rapat untuk pajak yang barusan dia ketahui. Karena menurutnya pajak tersebut tidak perlu, jadi harus dihapuskan. Ada beberapa petinggi yang menentang, tapi Akbar tetap kepada keputusannya. Hari itu juga pajak ditiadakan. Rakyat sangat senang dan raja membuka kerajaan untuk semua rakyatnya dalam sebuah acara. Pada saat itu juga tiba-tiba Ratu Joda tiba di kerajaan dan Akbar sangat senang. Di sini juga gelar Akbar disematkan karena nama aslinya hanya Jalaluddin Muhammad. Namun rakyatnya memberi gelar Akbar sebagai ucapan terima kasih dan kepemimpinannya yang punya cinta dan kasih sayang. Setelah acara selesai, Akbar naik kuda, belusukan ke desa, tapi kali ini dia sebagai raja. Semua rakyatnya bersorak. Saat itu tiba-tiba panah melesat tepat di dada Akbar. Saat ditangkap, si pemanah langsung minum racun yang ada di tangannya berbentuk pil. Akbar dibawa pulang dan langsung ditangani para tabib. Semua resah. Keesokan harinya Akbar kritis. Ibu dan Joda terus berdoa untuk kesembuhan Akbar. Tiba-tiba Ibu Akbar mengabarkan pada Joda kalau kondisi Akbar makin memburuk. Joda langsung lari ke kuil dan berdoa sepanjang malam di sana. Sampai paginya, tiba-tiba Joda mendengar raja sudah sadarkan diri dari percakapan seorang pelayan di luar kamarnya. Joda setia menemani Akbar untuk kesembuhan Akbar. Dia juga belajar membuat kaligrafi bertuliskan nama Jalaluddin Muhammad Akbar. Karena Akbar buta huruf, dia meminta Joda untuk membacakannya. Lalu Akbar mengajak Joda ke kamar. Saat matahari hendak terbenam, cermin di kamar Akbar memancarkan sinar dan di sini Akbar menanyakan, "Apakah kamu mencintaiku?" Joda menjawab iya. Begitupun sebaliknya. Di sisi lain, Syarifuddin dan Sujamal berdebat. Sujamal tidak ingin adiknya menjadi janda, tapi Syarifuddin bersikeras tetap ingin membunuh Akbar. Saat rapat diadakan, Panglima Akbar mengabarkan siapa otak di balik pemanah Akbar, dan ternyata Syarifuddin Husain. Penasehat kerajaan berada di pihak Syarifuddin. Dia memberitahu kalau raja mengirim pasukannya untuk menyerang kita. Dan Syarifuddin mengatakan, sebelum diserang kita akan merebut Amir terlebih dahulu.
bukan untuk Sujamal, tapi untuk kita. Setelah berhasil, kita akan bunuh Sujamal. Berita penyerangan yang direncanakan Syarifuddin sampai pada raja, dan juga raja mengetahui Sujamal berada di pihak mereka. Akbar langsung bertemu mertuanya, yaitu Raja Amir, ayah dari Jodah, agar dia memberikan Sujamal bagiannya untuk mengakhiri konflik. Dan ayah mertuanya setuju. Akbar akan menghentikan Syarifuddin di pertengahan sebelum tiba di Amir. Banu, istri Syarifuddin yang saat itu mendengar percakapan Syarifuddin dan penasehat kerajaan, melaporkannya pada Jodah, agar Jodah bisa menyelamatkan semuanya. Jodah dan Banu langsung mengejar. Pasukan Syarifuddin dihadang oleh pasukan Akbar. Di sini Akbar ingin perdamaian dan mengibarkan bendera perdamaian. Syarifuddin pun membalas hal itu. 2 tenda pun dibangun di tiap masing-masing kubu. Tanpa disengaja, Sujamal mendengar percakapan Syarifuddin saat melewati tendanya. Dengan rencana seorang prajurit harus menyamar sebagai prajurit Akbar, dan ketika ada kesempatan harus membunuh Akbar. Dan kita juga harus menyembunyikan fakta bahwa ayah Jodah sudah bersedia untuk memberikan bagian pada Sujamal. Tapi Sujamal sudah mendengar hal itu. Syarifuddin juga berencana membunuh Sujamal. Mendengar hal itu, Sujamal memerintahkan anak buahnya untuk menarik pasukannya agar tidak berpihak pada Syarifuddin dan beralih pada Akbar. Sujamal dikepung. Dia ketahuan Syarifuddin dan dia dihajar oleh Syarifuddin. Terjadi perkelahian di antara mereka. Sujamal kabur untuk memberitahu Akbar, namun di tengah perjalanan dia dipanah dari belakang. Beruntung dia sampai di tenda dalam keadaan masih hidup. Sujamal memberitahu semua rencana Syarifuddin dan Sujamal berterima kasih pada pamannya karena bersedia memberi bagiannya. Dan sebelumnya Sujamal kan mengira Jodah itu berkhianat padanya. Di sini raja menjelaskan bahwa Jodah tidak berkhianat padanya. Saat kejadian malam itu murni kesalahan Akbar. Kemudian Jodah datang. Di sini Sujamal meminta maaf pada Jodah karena salah paham dan mendoakan Jodah agar selalu bahagia dan juga memuji Akbar. Setelah kematian Sujamal, Akbar marah dan mengatakan pada adiknya bahwa Syarifuddin harus dibunuh, dan adiknya meminta Akbar untuk mengampuninya. Saat negosiasi dengan Syarifuddin, di sini Syarifuddin meminta duel 1 lawan 1. Jika dia menang, maka India akan jadi miliknya, tapi jika dia kalah, dia akan pergi dari negara ini selamanya. Dan tantangan itu diterima oleh Akbar. Pertarungan pun dimulai. Keduanya saling menyerang tanpa henti. Setelah cukup lama, pada akhirnya Syarifuddin kalah. Namun Akbar tidak membunuhnya karena adiknya. Di sini Akbar mengatakan, "Kau akan setia padaku dan tidak diizinkan mengambil keputusan apapun." Syarifuddin mengangguk dan dia setuju. Lalu apa kabar dengan penasehat negara yang berkhianat? Ya, dia dihukum juga dong dengan cara dia disuruh ke Mekah mengabdikan dirinya di sana, beribadah gitu, minta mensucikan diri gitulah. Sejak saat itu Jodah dan Akbar hidup berdampingan dan bahagia.